Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Syadzili radhiyallahu an adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu syariat. Begitu juga dalam hal ilmu hakikat. Beliau juga sangat mumpuni dan mendalaminya, seluas lautan yang tak terbatas. Oleh karena itu beliau pernah mengatakan, saya telah memperoleh warisan ilmu dari kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan itu saya telah mendapatkan segala macam asma yang seandainya manusia dan jin itu menjadi juru tulis pencatat ilmuku, maka mereka akan lelah dan bosan sebelum ilmuku kunjung habis. Sayyidina Syekh Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, jika Abu Madian memiliki 40 ilmu yang berkedudukan seperti Al-Khulafa'ur Rasyidin dan 7 wali abdal, maka ilmu Imam Syadzili 40 kali lipat lebih besar, karena beliau adalah lautan yang tak terbatas. Sayyidina Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an mengatakan bahwa kepandaian Imam Syadzili sangat luar biasa di dalam ilmu syariah zahirah, baik ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu bahasa, ilmu mantik, ilmu hikmah, ilmu sastra dan lain sebagainya. Apalagi dalam ilmu hakikat, beliau jelas merupakan sumber dan ahlinya, sehingga beliau dapat mencetak kader-kader ulama besar seperti Abul Abbas Al-Mursi, Abul Azzaim dan lain sebagainya. Ibnu Mughaizil menceritakan, ketika Sayyidina Imam Syadzili radhiyallahu an datang dari Maroko ke negeri Mesir, di sana beliau berdakwah mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ajakan beliau disambut secara positif, bahkan antusias oleh semua masyarakat, baik yang ada di barat maupun yang ada di timur negeri itu. Hal ini terbukti dengan banyaknya ulama-ulama besar pada zaman itu yang datang berkunjung ke majelis taklim beliau, seperti Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Syekh Taqiyuddin, Ibnu Daqiqil Id, Syekh Abdul Azim Al-Munzir, Ibnu Salah, Ibnul Hajib, Syekh Jamaluddin Usfur, Syekh Nabihuddin bin Auf, begitu juga Syekh Muhyiddin bin Surakah, Al-Muallim Yasin, murid Ibnul Arabi dan lain sebagainya. Mereka semua hadir di tempat pengajian Imam Syadzili radhiyallahu an dengan tata krama dan mendengarkan segala apa yang disampaikan oleh beliau. Bahkan mereka menganggap Imam Syadzili radhiyallahu an sebagai guru mereka. Ditambahkan pula bahwa pada zaman itu tidak ada tempat belajar di bumi ini yang lebih baik untuk belajar ilmu fikih daripada tempat belajar Syekh Izzuddin bin Abdussalam, dan belajar ilmu hadis daripada tempat belajar Az-Zaki Ibnul Abdul Azim Al-Munzir, serta belajar ilmu hakikat daripada tempat belajar Syekh Ali bin Abil Hasan Ali Syadzili radhiyallahu an. Sisi keilmuan Imam Syadzili radhiyallahu an, baik ilmu syariah zahirah maupun ilmu hakikatnya sangat tinggi. Karena seperti yang telah diceritakan sebelumnya, beliau juga mencari ilmu sejak berusia 6 tahun, sehingga ilmu beliau sangat handal dan tak tertandingi. Adapun proses perolehan ilmunya sebagaimana yang lazim dilakukan oleh para ulama pada zaman itu,
seperti dengan cara menghafalkan Al-Quran, mempelajari Al-Hadis, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Dari kehebatan ilmunya itu, sampai-sampai beliau dijuluki dengan beberapa gelar kehormatan: pemilik ilmu yang luar biasa, pemilik ilmu pengetahuan yang luas, dan lain sebagainya. Kitab-kitab yang dibaca oleh beliau bersama murid-muridnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Khatmul Aulia, karya Al-Hakim At-Tirmidzi, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang filsafat, tasawuf, ilmu pengetahuan, dan hikmah. Imam Syadzili membacanya dan memberikan syarah yang luas. Yang kedua adalah Al-Mawaqif wal Mukhatabat, karya Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Kitab ini bukan kitab yang mudah dipelajari karena membahas tentang keadaan-keadaan ruh yang luhur, sehingga tidak akan mampu mempelajarinya kecuali mereka yang memiliki jiwa yang luhur pula. Yang ketiga, Qutul Qulub, tulisan Syekh Abu Thalib Al-Maki. Kitab yang keempat adalah Ihya Ulumuddin, karya Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Beliau telah menjadikannya sebagai sumber untuk mendalami ilmu tasawuf. Imam Syadzili telah berkata tentang kedua buku tersebut, kitab Ihya Ulumuddin akan memberikan ilmu dan kitab Qutul Qulub akan memberikan cahaya. Kemudian kitab yang kelima adalah Asy-Syifa, karya Qadhi Iyad. Kitab tersebut penuh barokah. Imam Syadzili radhiyallahu an menganjurkan kepada para pengikutnya agar membacanya. Kitab yang keenam adalah Ar-Risalatul Qusyairiyah. Imam Syadzili membacanya dan juga mensyarahinya. Kitab yang ketujuh adalah Al-Muharrarul Wajiz, tulisan Ibnu Atiyah. Semuanya itu adalah kitab-kitab yang dibaca oleh Imam Syadzili radhiyallahu an dan merupakan buku pilihan yang berbobot yang memuat ilmu tafsir, sirah nabawi, dan tasawuf. Sudah tidak diragukan lagi bahwa Imam Abul Hasan Ali Syadzili radhiyallahu an adalah seorang ulama yang sangat handal dalam berbagai ilmu. Tapi anehnya mengapa beliau tidak menulis sebuah kitab? Maka dengan ini beliau berkata, kitabku adalah murid-muridku, merekalah yang menyebarkan ilmu dan thariqahku. Oleh karena itu Imam Bushiri, seorang penulis kitab Al-Burdah, menjuluki Imam Syadzili radhiyallahu an dengan sebutan lautan ilmu pengetahuan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah penjelasan dan informasi mengenai keilmuan daripada Imam Syadzili radhiyallahu an. Semoga kita semua mendapatkan percikan keberkahan Imam Syadzili radhiyallahu an. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.